Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 22 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Sisilia. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Sisilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami para hamba-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, orang ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini
yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini, bicara tentang mata uang mina. 1 mina setara dengan 100 dinar. Sementara 1 dinar merupakan upah sehari bagi seorang pekerja. Dengan demikian, 1 mina sama banyaknya dengan upah yang diperoleh seorang pekerja selama 100 hari. Maka dari itu, 1 mina bukanlah jumlah yang sedikit. Dalam perumpamaan, bangsawan yang mau bepergian mempercayakan kepada masing-masing hambanya 1 mina. Semua diberi modal yang sama. Yang berbeda adalah bagaimana masing-masing hamba mengembangkan uang yang telah diterima itu. Ada yang kemudian menjadikan 10 mina dan 5 mina. Sementara ada hamba yang menyimpannya dalam sapu tangan saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mau mengatakan bahwa tanpa terkecuali kita masing-masing ini diberi kesempatan yang sama. Hal ini digambarkan dengan semua hamba yang masing-masing diberi 1 mina secara sama. Tidak ada yang diberi lebih banyak atau lebih sedikit. Bisa jadi kita selama ini berkeyakinan bahwa kita tidak diberi bakat atau kesempatan yang banyak seperti orang lain. Kita merasa hanya menerima sedikit dari Tuhan. Kalau membaca sabda Tuhan hari ini, kita boleh yakin bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita masing-masing. Kemampuan yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda, tetapi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi permenungan lebih lanjut adalah Tuhan memberikan kemampuan yang tidak kecil kepada kita semua. Bukankah masing-masing menerima 1 mina yang artinya 100 dinar? Ini bukan jumlah yang kecil. Maka dari itu, kita tidak perlu merasa berkecil hati dan merasa bahwa tidak banyak bakat dan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak perlu untuk menjadi seperti orang lain, untuk mengembangkan mina yang dipercayakan Tuhan. Tuhan memberikan bakat yang berbeda-beda agar kita satu sama lain saling melengkapi dan berbagi. Bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak menghendaki kita menyimpan begitu saja mina yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan kita tidak mengembangkannya. Ukuran yang dipakai oleh Tuhan adalah bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan itu. Tuhan akan memuji kita jika kita bisa menjadikan rahmat yang diberikan oleh Tuhan, mina yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi 10 atau 5 kali lipat. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk mengembangkan talenta, bakat, mina yang Tuhan berikan untuk kita. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu.
Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagunganmu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Selama ku percaya kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.